Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan ibu. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Baik. Sekarang saatnya pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan membahas tentang bab cerita rakyat atau hikayat. Ayo disimak bukunya. Berikut ibu akan menjelaskan tentang materi teks cerita rakyat atau hikayat. Apakah itu cerita rakyat dan hikayat? Ada yang tahu? Baik, pengertian cerita rakyat. Di sini pengertian cerita rakyat ialah sebuah karangan cerita yang berkembang pada tiap daerah dan serta menciptakan mengenai asal-usul dan legenda yang biasa terjadi pada suatu daerah. Cerita rakyat ini biasanya berasal dari masyarakat dan serta berkembang dalam kehidupan masyarakat. Cerita rakyat ini juga termasuk bagian dari cerita dongeng. Lalu, apakah itu hikayat? Hikayat adalah merupakan salah satu ragam dari cerita rakyat. Hikayat adalah salah satu cerita rakyat yang disajikan dengan menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Dari sini sudah paham apa itu cerita rakyat? Baik, mari kita lanjut dengan materi selanjutnya. Cerita rakyat. Di sini ibu akan menjelaskan tentang unsur cerita rakyat, fungsi cerita rakyat, ciri-ciri cerita rakyat, jenis-jenis cerita rakyat, macam-macam cerita rakyat, dan nilai-nilai cerita rakyat. Baik, yang pertama di sini ada unsur cerita rakyat, yakni ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apakah unsur ekstrinsik itu? Yakni meliputi tema, alur, latar, tokoh, dan penokohan serta sudut pandang lalu amanat. Kalau unsur ekstrinsiknya yaitu mengandung agama, politik, moral, aliran pengarang, psikologis, sejarah, sosial, budaya, dan lain-lainnya. Sampai sini paham? Baik, lanjut dengan fungsi cerita rakyat. Fungsi cerita rakyat ada banyak. Pertama, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama yakni fungsi cerita rakyat, yakni sebagai sarana hiburan. Yang kedua, berfungsi sebagai sarana pendidikan. Dan fungsi lain lagi dari cerita rakyat adalah penokohan nilai-nilainya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau baik, ibu lanjut ya. Materi yang selanjutnya yakni membahas ciri-ciri cerita rakyat. Cerita rakyat di sini memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya yakni ada 7. Yang pertama, ciri cerita rakyat disampaikan secara lisan, tidak bertele-tele. Yang kedua, disampaikan secara turun-temurun. Jadi turun-menurun itu berurutan. Yang ketiga, tidak diketahui siapa pertama kali membuatnya. Yang keempat, kaya nilai-nilai leluhur. Yang kelima, bersifat tradisional. Yang keenam, memiliki banyak versi dan variasi. Dan yang terakhir, mempunyai bentuk-bentuk klise dalam susunan atau cara pengungkapannya. Dari sini ada yang ditanyakan sebelum ibu lanjut? Paham semuanya ya? Baik, dilanjut. Yakni materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis cerita rakyat. Jenis-jenis cerita rakyat ada 3.
Menurut William, cerita rakyat dibagi menjadi 3 golongan besar, yakni yang pertama mitos atau mit, yang kedua legenda, yang ketiga adalah dongeng. Mari kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama, mitos atau mit adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi setelah dianggap suci oleh empunya. Mit ditokohkan oleh dewa dan makhluk setengah dewa. Peristiwanya terjadi di dunia lain atau bukan di dunia yang seperti kita kenal sekarang ini, dan ini ceritanya terjadi di masa lampau. Paham? Baik, ibu lanjut ya. Yang kedua, legenda. Legenda adalah prosa rakyat prosa rakyat yang memiliki ciri yang mirip dengan mit, yaitu dianggap benar-benar terjadi, tetapi tidak dianggap suci. Berbeda dengan mit, legenda ini ditokohi oleh manusia maupun ada kalanya sifat-sifat luar biasa dan juga sering dibantu oleh makhluk-makhluk ajaib. Tempat terjadinya di dunia yang kita kenal, dan waktu yang terjadinya belum tentu lama. Berarti berbeda ya dengan mitos tadi. Baik, apakah paham dari sini? Baik. Yang ketiga yaitu dongeng. Dongeng adalah proses prosa rakyat yang dianggap benar-benar oleh empunya. Cerita dan dongeng tidak terkait dengan waktu maupun tempat. Ya, dari sini paham tentang jenis-jenis cerita rakyat? Baik, bisa dilanjut ya. Ada pertanyaan? Baik, ibu lanjut ya tentang materinya, yakni macam-macam cerita rakyat. Macam-macam cerita rakyat ada berbagai macam. Ada legenda, sage, mitos, mit, terus fabel, paralel, jenaka, cerita bertingkah, parabel. Baik, ibu akan menjelaskan tentang macam-macam cerita rakyat. Yang pertama, legenda. Kayak tadi, legenda merupakan cerita rakyat yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah. Yang kedua, sage merupakan cerita rakyat yang didasarkan peristiwa sejarah bercampur dengan fantasi rakyat. Yang ketiga, mite merupakan cerita rakyat yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap pada suatu benda yang dipercaya dengan benda gaib. Yang selanjutnya, fabel. Fabel merupakan cerita rakyat menokohkan binatang sebagai lambing pengajaran moral. Yang selanjutnya, paralel. Paralel merupakan cerita rakyat yang tokohnya adalah manusia dan hewan. Selanjutnya, jenaka. Jenaka merupakan cerita rakyat tentang perilaku orang bodoh, orang malas, atau cerdik masing-masing dilukiskan secara humor. Yang selanjutnya, cerita terbingkai. Cerita terbingkai merupakan cerita yang di dalamnya ada cerita lagi. Yang terakhir adalah parabel. Parabel merupakan cerita yang menggambarkan cerita moral dan para tokoh benda mati. Ada yang ditanyakan, apakah ibu kecepatan menjelaskan? Oh tidak. Ya, bisa dilanjut. Iya, ada pertanyaan? Baik, ibu lanjut ya. Yakni materi yang terakhir tentang nilai-nilai di dalam cerita rakyat atau hikayat. Cerita rakyat banyak memiliki nilai kehidupan. Nilai kehidupan tersebut berupa ada nilai religius. Nilai religius adalah nilai agama. Yang kedua ada nilai moral. Yang ketiga ada nilai budaya. Dan yang keempat
ada sosial. Yang kelima ada edukasi atau pendidikan. Dan yang terakhir yang keenam estetika, yaitu nilai tentang keindahan. Baik, di sini apakah ada pertanyaan tentang 6 materi tadi? Baik, apakah semua paham? Ya, alhamdulillah. Ya. Apakah ada pertanyaan? Bisa mengacungkan tangan. Baik, segitu penjelasan dari Ibu tentang cerita rakyat atau hikayat. Jika ada pertanyaan bisa bertanya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.